Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kita yang berjudul yaitu Kerangka Konseptual Laporan Keuangan. Yang beranggotakan yaitu 1. Tika Kartikasari dengan NIM 2002106001. Yang kedua yaitu Jurisa Dwi Aprilia Ningtyas dengan NIM 200210606009. Yang ketiga yaitu Anissa Febrianti dengan NIM 2002106015. Pengertian dari kerangka konseptual adalah suatu konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan yang menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual dimaksudkan untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar. Tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkatkan selama proses penyusunan standar dengan mempersempit pertanyaan, apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual ataukah tidak. Yang dimaksud tujuan adalah tujuan pelaporan keuangan. Sedangkan fundamentals atau kaidah-kaidah pokok adalah konsep-konsep yang mendasari akuntan keuangan, yakni yang menuntun kepada pemilik transaksi, kejadian, dan keadaan-keadaan yang harus dipertanggungjawabkan. Pengakuan dan pengukurannya, cara meringkas serta mengkomunikasikannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Kerangka kerja konseptual juga bisa diartikan sebagai suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Next. Kerangka konseptual diperlukan untuk A. Mengumumkan lebih banyak standar yang berguna dan konsisten di masa yang akan datang atau dasarnya sama. B. Masalah-masalah praktis yang baru muncul sehingga dapat dengan cepat dipecahkan dengan referensi kerangka teori dasar yang sudah ada. C. Kerangka kerja konseptual akan meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan atas pelaporan keuangan dan akan menaikkan komparabilitas antara laporan keuangan perusahaan. D. Masalah-masalah yang baru akan dapat dipecahkan secara cepat jika mengacu pada kerangka teori yang telah ada. Next. Upaya dari FASB atau Financial Accounting Standard Board
untuk membangun kerangka konseptual. Sejak dokumen tersebut dipublikasikan, FASB telah menerbitkan 6 Statements of Financial Accounting Comfort yang berhubungan dengan laporan keuangan entitas bisnis, yaitu 1. SPAC nomor 1 atau Objective of Financial Reporting by Business Enterprise yang menyajikan tujuan dan sasaran akuntansi. B. SFAC nomor 2 atau Qualitative Characterization of Accounting Information yang menjelaskan karakteristik yang membuat informasi akuntansi bermanfaat. Yang ketiga, SFAC nomor 3, Elements of Financial Statements of Business Enterprise, yang memberikan definisi dari pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan seperti aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban. Next. Yang keempat, SFAC nomor 4 atau Recognition and Encouragement in Financial Statement of Business Enterprise, yang menempatkan kriteria pengakuan dan pengukuran fundamental serta pedoman tentang informasi apa yang biasanya harus dimasukkan dalam laporan keuangan dan kapan waktunya. Nomor 5, SFAC nomor 5, Elements of Financial Statement, yang menggantikan SFAC nomor 3 yang memperluas lingkup SFAC nomor 3 dengan memasukkan organisasi-organisasi nirlaba. 6. SFAC nomor 6, Using Cash Flow Information and Present Flow in Accounting Measurement, yang memberikan kerangka kerja bagi pemakai arus kas masa depan yang diharapkan dan nilai sekarang sebagai dasar pengukuran. Next. Tingkat pertama atau tujuan dasar tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi. Yang pertama, yang berguna bagi mereka yang memiliki pemahaman yang memadai tentang aktivitas bisnis dan ekonomi untuk membuat keputusan investasi serta kredit. Yang kedua, untuk membantu investor yang profesional, kreditor yang potensial, serta pemakai lainnya dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian arus kas masa depan. Yang ketiga, tentang sumber daya ekonomi, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan perubahan di dalamnya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nika. Baik, akan saya lanjutkan. Tingkat kedua yaitu konsep-konsep dasar fundamental. Tujuan, tingkat pertama berhubungan dengan tujuan dan sasaran akuntansi. Di antara kedua tingkatan ini diperlukan tiang-tiang konseptual untuk menjelaskan karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan mendefinisikan unsur-unsur LK. Laporan konseptual. Tiang-tiang konseptual ini akan membentuk jembatan antara tujuan akuntansi dan pengakuan dan pengukuran akuntansi. Tingkatan ketiga, atau konsep-konsep pengakuan dan pengukuran. Tingkatan ketiga dari kerangka kerja konseptual terdiri dari konsep-konsep yang dipakai untuk mengimplementasikan tujuan dasar dari tingkatan pertama. Konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana unsur-unsur serta kejadian keuangan yang harus diakui, diukur, dan dilaporkan oleh perusahaan. Next.
Manfaat dari kerangka konseptual. Kerangka konseptual memiliki manfaat yang sangat besar bagi pemakainya. Manfaat dari kerangka konseptual antara lain adalah untuk membangun dan menghubungkan badan pembuat konsep dengan tujuannya, menyediakan kerangka kerja untuk memecahkan masalah-masalah praktis baru yang muncul atau masalah-masalah yang belum ada standarnya, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan tentang pelaporan keuangan dan menaikkan daya banding laporan keuangan antar perusahaan. Next. Tujuan laporan keuangan. Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Next. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan terbagi sebagai berikut. 1. Memberikan informasi yang terpercaya, informasi yang diberikan tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Kedua, memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Ketiga, memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba. Keempat, memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aset dan kewajiban. Yang kelima, mengungkapkan informasi relevan lain yang dibutuhkan oleh para pemakai laporan. Next. Karakteristik kualitatif informasi keuangan. IASB mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan yang dibedakan menjadi informasi yang lebih baik atau berguna dari informasi yang kurang bermutu atau kurang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Next. Kualitas dasar relevansi. Relevansi adalah salah satu dari dua kualitas dasar yang membuat informasi akuntansi berguna untuk pengambilan keputusan. Kualitas dasar penyajian jujur. Penyajian berarti bahwa angka-angka dan penjelasan sesuai dengan apa yang benar-benar ada atau terjadi. Yang terakhir, peningkatan kualitas yang membedakan informasi yang lebih berguna dari informasi yang kurang berguna. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yurisa. Selanjutnya yaitu unsur laporan keuangan, yaitu aset, sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Yang kedua, liabilitas, utang perusahaan masa kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Yang ketiga, ekuitas, hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Selanjutnya, penghasilan, kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Selanjutnya, beban, penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.
Selanjutnya, asumsi dasar. Terdiri dari entitas ekonomi. Perusahaan menjaga aktivitasnya secara terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari unit bisnis lainnya. Yang kedua, kelangsungan usaha. Perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka. Yang ketiga, unit moneter. Uang adalah denominator yang umum. Yang keempat, periodisitas. Perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam beberapa periode waktu. Yang kelima, akuntansi berbasis akrual. Transaksi dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, prinsip. Yang pertama, pengukuran. Biaya perolehan umumnya dianggap sebagai penyajian jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu. Nilai wajar adalah jumlah di mana aset dapat dipertukarkan, liabilitas dapat diselesaikan, atau instrumen ekuitas yang diberikan dapat dipertukarkan antara pihak yang memiliki cukup pengetahuan dalam transaksi wajar. Yang kedua, pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui jika terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh perusahaan dan dapat dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan yang dimungkinkan. Yang ketiga, pengakuan beban. Arus keluar atau penggunaan lain dari aset atau munculnya liabilitas atau gabungan keduanya selama periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau penyediaan jasa. Yang keempat, pengungkapan penuh. Memberikan informasi yang cukup penting untuk mempengaruhi penilaian dan keputusan pengguna yang diinformasikan. Diberikan melalui laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, informasi tambahan. Selanjutnya, kendala. Terdiri dari biaya. Biaya penyediaan informasi harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaannya. Yang kedua, materialitas. Informasi dianggap jika mengabaikan atau salah menyatakan yang bisa memengaruhi atau mengubah penilaian pengguna. Selanjutnya, kesimpulan. Kerangka konseptual adalah suatu konstitusi, suatu sistem koheren dari hubungan antara tujuan dan fundamental yang dapat mendorong standar yang konsisten dan menjelaskan sifat, fungsi, dan keterbatasan akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Kerangka kerja konseptual dimaksud untuk konstitusi dalam proses penyusunan standar. Tujuannya adalah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan perselisihan yang meningkat selama proses penyusunan standar dengan mempersempit pertanyaan apakah standar telah sesuai dengan kerangka konseptual ataukah tidak. Kerangka konseptual memiliki manfaat yang sangat besar bagi pemakainya. Manfaat dari kerangka konseptual antara lain adalah untuk membangun dan menghubungkan badan pembuat konsep dengan tujuan, menyediakan kerangka kerja untuk memecahkan masalah-masalah praktis baru yang muncul atau masalah yang belum ada standarnya, meningkatkan pemahaman dan keyakinan pemakai laporan keuangan tentang pelaporan keuangan, dan meningkatkan daya banding laporan keuangan antar perusahaan. Tujuan keseluruhan dari laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi berguna bagi investor dan kreditor dalam pengambilan keputusan investasi dan kredit. Tujuan khusus laporan keuangan adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajib, serta sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.